Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan praktikum sederhana mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Berhubung musim pandemi nih ya, jadi harus di rumah aja. Jadi kita menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Kita praktikum sederhana aja di rumah biar kita tetap belajar. Nah, ini ada alat dan bahannya. Untuk alat-alatnya ada 3 buah gelas, kemudian ada selain gelas ada sendoknya juga 3 buah. Selanjutnya untuk bahan-bahannya di sini ada airnya air biasa aja, terserah. Kemudian ada redoxon. Nah, redoxon ini kalian bisa menggunakan yang sejenis dengan redoxon, bisa CDR atau J-School gitu. Gunakan 1 buah saja, jadi bisa yang sasetan. Kemudian ada adem sari 1 saset saja. Dan ini ada yang putih-putih, ini adalah kapur labur itu yang biasa buat ngecat. Ini kapur laburnya. Jadi inilah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum eksoterm dan endoterm. Kita mulai ya. Pertama-tama siapkan 3 buah gelas yang tadi. Selanjutnya kita isi gelas tadi dengan airnya air biasa, diisi kira-kira saja. Percobaan ini bukan percobaan kuantitatif ya, jadi kita nggak menghitung menggunakan angka. Jadi airnya kira-kira ketiga gelas ini sama gitu isinya. Setelah ketiganya terisi air, satu-satu kita akan melakukan percobaan. Ini kita ukur dulu nih suhu air tersebut. Mengukurnya bagaimana? Lagi-lagi kita tidak menggunakan perhitungan angka, kita menggunakan telapak tangan. Jadi kalian rasakan dulu suhu airnya menggunakan telapak tangan. Caranya seperti ini, digenggam gelasnya, gunakan, harus peka loh ya, rasakan dengan telapak tangan. Ketiganya kalian rasakan suhunya bagaimana di telapak tangan kalian, begitu. Jika airnya sama, otomatis ketiga gelas ini suhunya sama. Yang kalian rasakan di tangan harusnya sama, karena airnya kan sumbernya sama. Setelah itu, setelah kalian merasakan, yang pertama untuk gelas 1 ini kita masukkan adem sari. Kita reaksikan adem sari dengan air. Ini masukkan adem sari ke dalam gelas 1. Gelas nomor 1 masukkan adem sari. Setelah adem sari dimasukkan, kalian rasakan dengan tangan. Caranya sama seperti tadi, yaitu digenggam. Rasakan menggunakan kulit tangan, bisa kalian aduk sebentar. Kemudian kalian rasakan bagaimana perubahan suhu. Jika tadi air saja yang kalian genggam, kalian rasakan, itu kalian anggap suhunya itu suhu normal karena sama semua ketiganya. Nah, setelah ditambahkan dengan adem sari, kalian rasakan bagaimana perubahan suhunya dari yang biasa tadi. Setelah dimasukkan adem sari, ada nggak perubahan suhunya? Lebih dinginkah atau lebih panaskah? Begitu. Jadi kalian rasakan sampai adem sarinya habis bereaksi. Seperti ini.
Yang kedua, setelah adem sari kita menggunakan redoxon. Nah, redoxon ini pakai 1 buah saja, jadi kalian bisa belinya itu yang sasetan itu ada, jadi nggak usah beli banyak-banyak, 1 saja. Bisa pakai redoxon, bisa pakai CDR atau Jescool gitu ya. Masukkan ke gelas yang kedua. Nih, masukkan dalam gelas yang kedua. Kemudian kalian rasakan kembali menggunakan tangan kalian. Bagaimana perubahan suhunya dari yang air saja tadi, yang awal, dengan yang sekarang setelah ditambah redoxon sampai redoxonnya habis bereaksi ya. Kalian rasakan bagaimana perubahan suhunya. Ini redoxonnya udah habis, suhunya sudah terasa. Nah, itu setelah redoxonnya habis, tinggal gelas ketiga. Masuk gelas ketiga, kita masukkan kapur labur nih. Masukkan kapur labur ke dalam gelas ketiga. Setelah dimasukkan, bisa kalian aduk sedikit, aduk sebentar maksudnya. Kemudian lagi-lagi kalian harus merasakan menggunakan tangan bagaimana suhunya. Seperti ini ya, kalian rasakan suhu menggunakan tangan. Ini sedikit agak lama reaksinya untuk gelas ketiga. Nanti akan seperti ini setelah dia beberapa saat bereaksi. Ini mulai berubah suhunya, apalagi kalian rasakan yang bawah, gelas yang bawah itu beda banget suhunya. Nah, rasakan terus. Nah, ini yang bawah benar-benar beda banget. Gitu ya cara merasakan suhunya seperti ini. Nah, udah, setelah kalian rasakan semua, kalian tuh harus menuliskan nih ke dalam tabel periodic gimana adem sari, redoxon sama kapur labur itu perubahannya gimana dari yang normal menjadi apa jika adem sari, untuk redoxon dari yang normal menjadi bagaimana, dan untuk yang kapur labur ini dari yang normal menjadi bagaimana. Jadi sesederhana ini praktikumnya. Nanti selanjutnya harus kalian masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Ini dia tabel hasil pengamatannya. Untuk reaksi dengan air, yang pertama itu adem sari, kemudian kedua ada redoxon, kemudian yang ketiga ada kapur labur. Sedangkan suhunya sebelum dimasukkan itu ketiganya dianggap normal. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam air, baik adem sari, redoxon maupun kapur labur, itu menghasilkan suhu yang berbeda. Suhu yang berbeda yaitu suhu sesudahnya. Jika adem sari itu dia yang awalnya normal itu menghasilkan suhu yang dingin, sedangkan redoxon yang awalnya normal menghasilkan suhu yang dingin, dan kapur labur itu yang awalnya normal menghasilkan suhu yang panas. Begitu.
Jadi begini nanti tabel hasil pengamatannya. Lalu mengapa ya bisa seperti itu? Kalian harus menemukan jawabannya. Kalian tonton video di part selanjutnya. Terima kasih.